Hai semuanya, balik lagi ke channel YouTube gue, Jihan Nadira. Jadi hari ini, karena bentar lagi kan bakal SIMAK UI 2021 ya. Gimana sih tips dan triknya kalau kita tuh mau ujian SIMAK tapi online? Nah, karena gue tuh bingung ya, kan gue nggak ngerasain SIMAK online secara langsung. Jadi di sini gue udah ada sama Ica. Jadi Ica ini adalah teman gue yang dia sekarang udah diterima di FHUI dan ini tuh bener-bener inspiring banget. Kita tuh bakal ngobrol-ngobrol asik sama dia, kayak gimana sih cerita dia bisa akhirnya lolos di SIMAK UI. BTW Ica ini lolos di FHUI ya. Jadi buat kalian yang lagi cari informasi seputar SIMAK UI, tonton terus videonya sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe video ini, oke? Jadi langsung aja biar nggak usah lama-lama lagi, langsung kita ngobrol aja sama Ica. Oke, jadi halo Ca. Halo Kak Jidir, halo semuanya. Perkenalin, nama gue Anissa Melia. Tuan, gue sama Kak Jidir juga udah kenal kan. Gue FHUI 2020 paralel, masuknya lewat jalur SIMAK UI. Bentar lagi tuh anak-anak kan bakal SIMAK UI ya, kayak kurang dari sebulan bakal SIMAK UI lagi. Aku tuh nggak ngerasain kan gimana rasanya ujian online. Jadi kan lebih enak ngobrol sama yang udah lolos gitu ya. Barangkali kamu ada tips dan trik buat mereka semua yang nonton. Bolehlah Ca dibagi. Jadi sebelumnya gue sendiri tuh nggak daftar UI baik di SNM, SBM enggak, dan nggak daftar PPKB Talent Scouting itu juga enggak, karena tahu diri aja gitu, kayak gue nggak bakal deh bisa masuk UI gitu. Jadi kayak ternyata SNM nggak masuk, terus mandiri juga gue coba tuh, terus juga nggak masuk juga di kampus itu. Terus akhirnya Gimana sih? coba SIMAK aja gitu. Nangor, udah lah ya. Semua udah tahu. Oke. Seorang udah tahu. Jadi tuh kayak ternyata ya emang bukan jodohnya aja gitu di situ, bukan rezekinya di sana. Emang gue sebego apa sih sampai kayak nggak keterima gitu di Unpad, apalagi mau nyoba UI. Nggak mungkin bakal keterima gitu kan. Terus kayak ternyata ya emang bukan masalah kita bego dan pintar, cuman kayak ya emang rezekinya aja nggak di sana gitu. Jadi kayak aku tuh nggak keterima SNM, aku nggak keterima SBM, bahkan semua pilihanku itu tuh semua tuh di bawah UI gitu. Karena emang ya aku nggak expect gitu kan untuk pilih yang tinggi-tinggi. Akhirnya aku cuman milih SBM tuh UNER sama UB. Tapi ternyata nggak keterima. FH semua yang SBM. Kalau yang SNM komunikasi FH. Jadi emang ya kayak emang bukan rezekinya aja gitu loh. Daftar SIMAK itu pertama udah nonton dulu kan, nonton video-video, nonton YouTube, nonton channel Kak Jidir juga. Emang kayak bukan peres tapi emang mau belajar juga gitu. Karena kayak mager nggak sih nyari-nyari gitu. Terus akhirnya kayak udahlah nonton aja gitu. Udah nih kayak sayang banget kalau ntar daftar SIMAK itu tuh cuman milih hukum doang atau cuman komunikasi doang. Ini bahkan Kak Jidir tuh ngebantuin waktu itu ngeruntutin gitu kan. Terus kayak daftar 5 akhirnya kan. Terus kayak ya masuk gitu. Terus kayak pas tes itu sejujurnya Kak, pas aku tes itu aku tuh benar-benar deg-degan dari awal. Kesalahannya tuh aku udah deg-degan dari awal, dan pertama banget soal itu tuh yang pas pelajaran TPA itu tuh ekonomi. Sebenarnya aku tuh suka banget ekonomi. Emang ekonomi tuh pelajaran paling suka. Tapi pertama kali tuh langsung kayak karena lagi panik, jadi tuh kayak nge-freeze aja gitu. Otaknya tuh kayak nggak bisa ngitung dengan baik. Akhirnya tuh langsung kayak skip ke nomor yang lain. Tapi kan itu emang kayak per pelajaran. Jadi ekonomi, habis itu sosiologi, habis itu geografi, sejarah, habis itu berbahasa Inggris yang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa next. Jadi waktu itu kayak bener-bener dengan waktu segitu tuh kalau misalnya ada yang ngomong ya enak dong kalau misalnya iya online bisa nyontek. Astagfirullahaladzim, boro-boro ngebaca aja tuh udah yang kayak deg-degan ya. Ini mungkin bawaanku aja ya. Kayak gue tuh ngebaca aja tuh udah deg-degan gitu, baca soalnya, apalagi gimana mau googling, buat lihat buku. Iya. Tapi emang bisa Ca kalau misalkan sambil googling? Nggak bisa sih, soalnya tuh kayak emang kita tuh webnya tuh cuman udah bisa buka itu doang. Cuman kan ya kayak orang bisa aja buka laptop lagi, buka HP. Iya. Ya ada aja lah ya pasti otak-otaknya ada gitu. celah. Cuman kayak kalau buatku yang SBM-nya tahun lalu kan kita nggak ada TPA ya, semuanya TPS. Jadinya tuh ini tuh pertama kalinya kita ujian TPA gitu. Jadi kan aku tuh pas persiapan SIMAK itu nggak belajar bahasa Inggris sama sekali nggak. Jadi bener-bener digeber belajar sosum aja gitu, karena emang kayak sebelumnya kan udah belajar pas di SBM. Kan. Jadinya kayak pas SIMAK itu aku bener-bener cuman latihan soal, dan itu pun juga rekomendasi dari
Hajidir gitu, itu katanya tuh kalau misalnya emang udah, dan aku emang sadar betul gitu waktu itu tuh nggak nyampe sebulan gitu ya persiapan, aku tuh cuman belajar Zenius. Jadi di Zenius itu cuman kayak cuman belajar soal, jadi aku ngeprint soal-soalnya 5 tahun, jadi kayak geografi 5 tahun ke belakang, sosiologi 5 tahun ke belakang, itu tuh ku print semuanya. Habis itu kayak aku tuh nggak ngebudgetin sih, jadi hari ini harus 3 matkul, 4 matkul kayak gitu, enggak. Jadi kayak ya karena aku belajar sendiri buat simak, jadi aku bisa ngikutin pace diriku sendiri gitu loh, kayak nggak mau terlalu ngebebanin juga, tapi juga bisa seenak kitanya aja gitu belajarnya mau kayak gimana. Dan kayak itu tapi kurang dari sebulan. Iya, itu kurang dari sebulan waktu itu. Yang beneran keren aku kayak sih, oh mantep mau simak gitu. Jangan pernah kalian tuh nge-underestimate diri kalian atau merasa rendah diri, karena sebenarnya yang nggak ada yang tahu anjir lo udah sampai fase kayak gini gitu kan. Jadi kayak boleh realistis, boleh, tapi jangan sampai nge-underestimate diri. Itu benar-benar kesalahan diriku banget yang tahun kemarin Kak. Jadi kamu tuh lama mikirnya, lama mulainya karena kamu mikir kayak gitu dulu ya? Benar. Kayak useless banget anjir. Terus ya udah gitu sih, pas tes itu sebenarnya nggak ada yang susah, cuman kan kita pakai webcam, dan pakai webcam nggak ada yang susah. Emang udah jago. Enggak bercanda guys. Jadi sebenarnya ini disclaimer dulu ya, kayak gue tuh nggak pinter, biasa aja beneran. Maksudnya tuh kayak Cak, nggak usah ngerendah Cak, please. Enggak Kak, beneran. Aku tuh tipe yang aku tuh tahu diri bahwa aku tuh tipe yang rajin gitu loh. Aku tuh bukan yang kayak beneran udah pinter dari orok jenius gitu, enggak. Iya, ada orang kayak gitu ya. Kan ada tuh yang udah jenius banget dari orok. Aku tuh tipe yang bener-bener fighting banget, yang belajar bener-bener dari pagi sampai malam sampai dini hari. Aku tuh tipe yang kayak gitu nih, masuk univ tuh tipe yang kayak gitu. Sedangkan kayak sama aku juga ngerti nih kok rasanya. Iya, aku sama Allah dikasih kegagalan banyak ini sebelum dapat univ, itu tuh kayak wow, itu tuh jadi bikin motivasiku kuliah sekarang gitu loh. Kayak kalau misalnya gue udah males nih, kayak anjir, inget gak sih lo dulu pas kayak malam-malam itu kayak aku tuh nggak pernah ya Kak se-religius itu sholat duha. Bener-bener asli. Banyak banget loh ternyata hikmah yang bisa diambil dari kegagalan yang selama ini gue dapat. Mungkin kalau misalnya aku nggak ikut simak dan aku misal aku keterima SNM, mungkin aku kayak sekarang tuh nggak seluas wawasan ini, nggak sebanyak, ya banyak banget lah hal yang kayak kecil yang bisa diambil, yang kayak lo tuh nggak sadar gitu. Lo paling cuma mikirnya kayak capek-capek banget sih, kenapa sih gue takdirnya begini kayak karena kayak banyak hal yang nggak bisa lo tuh taker cuman kayak gitu doang, capeknya doang. Banyak hal yang lo nggak sadar ternyata tuh bermanfaat banget sampai sekarang gitu. Betul. Orang tuh kadang nggak nyadar nggak sih Cak? Maksudnya kayak mereka tuh nggak tahu kenapa mereka tuh dibuat jalurnya tuh lebih, kan sebenarnya lo bisa aja kan lewat jalur SNMPTN yang segampang itu. Cuman Allah tuh bikin lo tuh muter-muter dulu, tapi lo tuh bakal baru sadar hikmahnya kalau lo tuh udah di titik dimana udah dapet gitu loh. Baru lo kayak ngelihat ke belakang, ternyata maksud Allah tuh pengen buat jalan gue panjang tuh karena ini gitu kan. Iya, itu gue juga setuju sih. Sebenarnya tuh model belajar kamu tuh gimana sih? Kayak kamu nyusun modelingnya tuh gimana biar kamu tuh akhirnya tuh bisa siap gitu loh, kayak kurang dari sebulan nyiapin semuanya. Itu tuh kayak gimana? Kalau aku sendiri tipe belajarnya itu audiovisual banget. Jadi aku lebih suka kalau misalnya ada orang ngejelasin, habis itu aku nyatet, habis itu aku coret-coret di kertas gitu. Aku catatnya di kertas, habis itu aku pelajarin dari apa yang udah dibahas. Jadi aku tuh nggak suka tuh namanya belajar pakai buku-buku soal, kerjain sendiri gitu. Bukan yang nggak suka, cuman kayak aku lebih cepat masuk dan lebih, ya selama bisa ada yang lebih efisien, kenapa harus susah-susah belajar sendiri gitu kan. Jadi aku kayak pas belajar Zenius itu bener-bener selama itu tuh cuman belajar soal-soal aja. Dan setelah belajar soal, misalnya habis ngerjain tahun 2013 geografi, ya udah kelar kayak gitu, paling seru itu emang, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah bagian ini bener atau salah gitu, koreksi kan. Di Zenius itu juga ada kan nanti kayak bisa dikoreksi. Nah itu tuh seru banget. Jadi dibahas kan perpilihan, kenapa kita bisa salah, kenapa kita bisa benar. Di situ itu gue tuh belajar bener-bener emang dikonsepin gitu loh, emang udah belajar dari konsep. Jadi lo nggak bakal kayak cuman sekedar tahu jawabannya nih,
oh A, B, C, D, dan itu tuh penting banget buat belajar dari konsep gitu. Jadi kalau misalnya pada saat itu gue belajar elastisitas atau misalnya belajar sungai-sungai nih, tentang jenis sungai, meander, bla 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 bla, itu tuh gue tuh langsung ngecek di Zenius materi tentang itu dan pelajarin konsep-konsepnya. Jadi next kalau misalnya ada soal kayak gitu lagi, gue tuh udah tahu konsepnya apa gitu. Jadi itu jauh lebih cepat daripada kita belajar, kita breakdown nih, ntar sosiologi ada apa, ekonomi ada apa. Sebenarnya itu juga harusnya lebih baik ya, cuman kan mengingat kita sekarang waktu yang nggak banyak, jadinya harus kita cari waktu yang efisien dan yang paling benar-benar cocok untuk saat ini dan diri kita sendiri. Dan waktu itu aku ngerasa kayak ini waktunya cuma bisa cukup buat latihan soal aja, dan latihan soal itu tuh juga ntar pembahasannya harus benar-benar komprehensif gitu, benar-benar dari konsep-konsep, baru ntar lo bisa belajar. Jadi ntar kalau misalnya ketemu soal baru lagi dengan materi yang sama tapi soalnya beda yang ditanya, lo tuh udah tahu at least ini tuh apa, kayak gitu. Belajar ini sama buku SKS, tau gak sih Kak? Tahu yang warna kuning itu ya? Iya, tuh jadi kalian kalau misalnya butuh kayak cepet pengen tahu materi ini tuh tentang apa aja sih, itu tuh bisa lewat situ. Dan kalau misalnya kalian nih pengen nge-breakdown, itu tuh bisa aja lihat dari situ tuh, kan itu gampang tuh, ntar kalian tinggal nge-breakdown sendiri, belajar di Zenius kayak gitu. Jadi bisa saling melengkapi sih, nggak perlu kayak jadi materinya udah ada di situ ya? Iya, semua itu udah ada di situ. Pas persiapan SIMAK itu, aku kayak belajarnya itu ngikutin diriku aja, kemauanku. Kayak misal hari ini aku kepo deh kemarin tuh tentang itu gimana ya kelanjutan materinya gitu, kayak ya udah tinggal belajar karena emang lagi pengen tahu dan emang pengen belajar, ya gue belajar gitu. Tapi kalau misalnya gue emang lagi mager ya nggak belajar. Soalnya kan kalau misalnya les-les gitu kan semuanya udah terarah, udah teratur, udah dari pagi sampai siang gitu ya. Nah karena kita belajar sendiri tuh jauh lebih enak sih kalau kataku ya. Jadi kita tuh udah tahu kapan kita mood belajar, kapan kita nggak pengen belajar. Kalau nggak mood tuh nggak ada yang masuk sih. Apalagi aku tuh anaknya night owl banget kan. Biasanya tuh aku baru mulai beneran semutnya aja Kak. Kadang kayak jam 8 malam atau bahkan pernah jam 12 malam gitu, terus sampai sampai subuh gitu kan. Itu biasanya maghrib. Jadi kayak dari maghrib, dari isya sampai jam 10 atau dari isya sampai jam 12 tidur, terus kan nanti bisa salat tahajud kayak gitu kan, lanjut sama belajar gitu. Subhanallah, keren banget. Jadi ibadahnya juga gitu kan dulu. Religius banget. Kita tuh religius pada waktu-waktu tertentu doang. Maksudnya tetap dipikir bahwa quantity itu over quality itu over quantity. Yep. Benar, jangan sampai kayak temen gue kok dari pagi sampai malam belajar, iri jadi pengen jatuhnya malah kayak beban ke kalian sendiri. Maksudnya kan kalian belajar sendiri nih, udah tahu pace kalian tuh kayak gimana, ya udah nggak usah kayak kok belajarnya rajin sih, kok jadi minder. Benar, kayak ya semampu lo aja gitu, jangan terlalu lama malah nggak efektif gitu. Iya. Sekarang itu pas di hari H tuh anak-anak. Sekarang itu kan mereka pasti ngelihat angkatan kamu kan, yang jadi percontohan ujian online. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan? Karena kan ya nggak pengen ya ngulang kesalahan yang sama. Nah, itu kalau kamu ada tips nggak sih? Kayak misalkan sebenarnya tuh teknisnya gimana sih ujian online itu? Terus apa yang harus dipersiapin? Apa yang harus dihindarin? Kayak gitu-gitu. Kalau yang aku waktu itu, aku sebisa mungkin 24 jam sebelum ngerjain SIMAK, itu udah nggak usah megang soal-soal lagi, karena gue tuh berpengalaman banget sama namanya overlapping. Di otak tuh rasanya terlalu banyak informasi, akhirnya pas ujian tuh bener-bener ngeblank gitu kan. Jadi kayak usahain kalau kalian belajar itu tuh bener-bener jangan dipaksain mepet sampai hari H, karena ntar overlapping gitu loh, paham nggak sih? Jadi malah nanti tuh nggak maksimal di hari. Ya usahain jangan nervous lah, walaupun pada saat itu gue nervous banget sih anjir. Susah sih Ca, kalau mau nggak nervous itu. Iya, itu parah banget, ya Allah, nervous banget. Terus apalagi kamu pertama yang online. Iya benar. Terus pas hari H itu kita ngumpul dulu kan, buat kayak tes, terus kayak internetnya bisa webcamnya udah nyala belum, kayak gitu kan. Udah kalian pastiin tuh, habis itu langsung masuk ke kayak SEB gitu loh Kak, kayak SEB-nya
UI itu kayak sistem intinya tuh kayak kalian masuk situ udah nggak bisa ngebuka-buka yang lain, dan kalaupun kalian ngelihat yang lain tuh itu tuh kelihatan gitu, kelihatan dari monitornya mereka, intinya kita buka apa aja gitu. Itu intinya kayak ya udah kalian di sana cuman nggak tahu ya kalau misalnya ada cara jahat dan cara lainnya untuk ngakalin kayak gitu, gue nggak tahu. Jadi mungkin yang gue tahu pada saat itu emang kita nggak bisa buka apa-apa lagi selain page ujian itu kayak gitu. Terus akhirnya kita buka ujian itu, ngerjain, dan kalau nggak salah pada saat itu tuh aku tuh sempet kepotong gitu loh Kak, seinget ya. Soalnya gara-gara tuh nanti ada yang kayak pelajaran yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang basic kayak gitu, sama nanti ada yang sosum. Nah itu tuh nanti tuh kayak ada per batch gitu, nanti itu dibagi, nanti itu dibagi juga sama yang anak saintek. Nah kemarin itu kita tuh dari pagi sampai siang kalau nggak salah itu tuh anak saintek dulu yang ujian gitu. Terus nanti mungkin biar nggak webnya itu juga biar nggak terlalu banyak ya trafficnya. Terus akhirnya dari siang sampai sore itu tuh anak sosum kalau kemarin tuh gitu. Pasti ada, nggak tahu ya, kemarin tuh setauku pas kamu cerita juga ada kendala nggak sih, Cak? Oh iya benar, dan aku ngalamin sih sebenarnya. Kira-kira kamu jawab berapa? Kamu strategi ngerjainnya gimana? Oh ya, oke. Jadi aku tuh sebelumnya juga pasti udah nonton kan video-video di YouTube strategi ngerjain. Tapi pada akhirnya Kak, kalau dari aku sendiri, aku nggak mikirin strategi itu sama sekali.